Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fatima Naira Rahman dari kelas RA kelompok 2C Praktikum Teknik Biomedis 2023. Oke, ini akan lanjut ke modul kelima. Nah, ini percobaan pertama kita itu melakukan percobaan untuk mengetahui karakteristik dari input BJT ya. Ini rangkaian BJT-nya. Di sini kita menggunakan Vsign dengan komponennya amplitude 0,8, frekuensinya 1000 ya. Oke. Juga menggunakan ini resistansi dan juga V-source dan juga oscilloscope. Ini 2N222. Ini transistor ya namanya. Transistor untuk BJT kita menggunakan 2N222. Oke, lanjut. Tadi sempat kejeda ya. Ya, ini rangkaian untuk percobaan pertama di modul kelima gitu ya. Kita menggunakan transistor BJT 2N222. Nah, ini untuk V-sources kita menggunakan 10 volt dan juga resistansinya kita menggunakan 82 ohm. Mungkin kita bisa play. Nah, ini untuk karakteristik dari input BJT dengan komponen yang kita gunakan gitu ya. Nah, untuk mengetahui kurvanya kita menggunakan DC transfer kali ini. Kita bisa stop dulu. Nah, ini ketentuan DC transfernya ya. Source 1 tuh IB, inputnya di sini. B itu base. Di sini. Source 2-nya VCE. Outputnya di sini. Source value-nya 0, source value 1, number step 100. Ini 0, 1, 1. Oke. Habis itu di sini kita menggunakan probe current ya. Sama kayak tadi yang ini. Tempel ke sini, habis itu di drag ke sini. Nah, kalau ini DC generator, kalau ini sine. Nah, ini bisa kita lihat di sini kurvanya. Kurva dari karakteristik input BJT. Jadi bentuk kurvanya kayak gini. Nah, ini terlihat ya ketika VCE-nya tuh di bawah 0,6 volt. Di sini terlihat VCA-nya itu, ini kan udah 6 ya. Kalau di bawah misalnya 500, VCA-nya masih 0. Berarti ini tandanya dia tuh masih belum aktif ya, masih di daerah cut off. Nah, kalau udah di sini, nah ini di sini dia sudah mulai ada gitu. Ini berarti dia sudah memasuki region aktif, wilayah yang aktifnya. Ini untuk kurva karakteristik input dari BJT. Nah, kita lanjut ke rangkaian kedua untuk output.
BJT. Nah, ini untuk kurva yang kedua BJT. Untuk karakteristik outputnya kita menggunakan DC transfer juga, dan sama ya, kita menggunakan DC generator, dan juga di sini ada probe current ya, nanti kita didrakin ke sini hasilnya jadi seperti ini. Dan untuk pengaturan DC transfer ya, source satunya VCE, source 2 nya IB, stop value 100, number step 100, start value 0, dan untuk step value nya 500 mikro. Oke, ini hasilnya untuk kurva karakteristik output BJT. Nah, seperti ini. Nah, untuk percobaan ketiga kita juga menggunakan kurva ini ya, kurva dari output BJT. Jadi kita tuh untuk pengambilan datanya kita bisa ngambil 3 ya. Kita membutuhkan 3 data di sini. Untuk IB-nya kita bisa bebas mau ngambil data IB ke berapa. 1. Ini untuk IB 1. Karena kalau di sini IB-nya 0 ya, karena ini daerah cut off, kita harus masuk ke daerah aktif. Ini IB-nya 100, ini IB 200, ini IB 300. Nanti tuh per IB ini kita ambil data untuk VCE-nya berapa, habis itu sama IC-nya berapa gitu. Jadi per IB, per garis ini kita mengambil 2 data bebas, mau di sini kah. Nah, kalau di sini berarti IB-nya 300 dengan VCE 32,5 dan IC-nya 57,4. Nah, ini untuk VCE 1 dan juga IC 1. Nah, ini untuk VCE 2 dan IC 2. Untuk IB 300 di sini berarti VCE 2-nya 46,7, IC-nya 65,5. Begitu juga dengan IB 200 dan juga IB 100. Atau mau IB 500 juga bisa, 400 juga bisa. Di sini kita diserahkan ke diri kita masing-masing gitu ya, kita mau ngambil data IB yang mana gitu. Pokoknya per garis IB ini kita ngambil 2 data. Itu untuk percobaan ke 2 dan 3 menggunakan rangkaian ini dan juga kurva yang sama. Begitu. Dan selanjutnya untuk percobaan selanjutnya di modul 5 ya. Nah, ini dia untuk rangkaian BJT percobaan terakhir ya di modul 5 ini, di modul BJT. Nah, jadi itu kita menggunakan rangkaian yang ini ya. Kita di sini ada potensiometer yang bisa kita atur. V-sign-nya kita menggunakan 500 M amplitude dengan frekuensinya 1000. Sini resistansinya 82, tetap sama seperti yang tadi. V source 9 volt. Nah, untuk IB-nya ini kita bisa ubah-ubah gitu. Kalau sesuai ini IB-nya itu kita pengambilan datanya ada 25 mikroampere, 150 mikroampere, 250 mikroampere, juga 500 mikroampere. Itu per IB itu kita cari satu-satu gitu. Dengan misal IB 500 mikroampere ini, pertama kita cari dengan potensio 0%. Gitu, habis itu kita lihat VCE-nya berapa, IC-nya berapa. Ini dia. Ini untuk IC-nya. Untuk IB 500 mikroampere dengan potensio 0%, kita bisa melihat di sini IC yang kita
kita dapatkan itu sekitar 0,062 ya, 0,062 mikroampere. Dan juga kalau untuk di sini tuh VCE-nya kita dapat 3,8 volt gitu. Ini untuk 0%. Nah, kita lanjut potensionya ke 50%. Sebenarnya nggak ada aturan pasti untuk potensionya berapa, tapi kita ambil untuk potensiometernya 0%, 50%, dan juga 100%. Ini untuk 50% segini gitu. Itu pokoknya pengambilan datanya seperti itu ya. Kita ubah nilai IB-nya aja jadi 25 mikroampere, 150, 250 sampai 500 mikroampere. Dan juga kita ubah nilai-nilai dari potensiometernya ini dari 0%, 100%, dan 50%. Itu kita ambil nilai IC-nya dan juga VCE-nya. Seperti itu. Dan ini untuk kurvanya, sebentar. Oke, jadi untuk kita edit dulu ya ininya, komponen dari DigiSwap-nya. Value-nya kita ubah jadi min 5. Stop value-nya 5. Itunya tetap, ininya 0 tetap. Ini kita pakai 50 mikro aja. Dan juga number step-nya 5. Coba kita oke. Wow, balik. Kayaknya masih ada yang salah. Ini kebalik kali ini. Sebentar. Tadi ini untuk resistansinya belum diubah. Kita menggunakan semua resistansi itu 82 ohm. Nah, ini dia untuk tadi untuk prop current-nya juga. Kita jangan lupa centang current source-nya ya, karena kan ini untuk mengetahui arus gitu. Nah, ini dia untuk kurva percobaan terakhir di modul BJT ini. Jadi kita menggunakan, di sini ada sign DC, menggunakan transistor yang sama juga. Ya, ini jangan lupa diubah ke 82 ohm. Nah, ini kita menggunakan current prop di sini. Tadi waktu di transfernya udah di setting, udah di sini, kita drag current prop itu ke sini. Jangan lupa spasi. Jadilah seperti ini untuk kurva di percobaan terakhir BJT ini. Mungkin sekian dari saya untuk percobaan modul kelima ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.